Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang kekasih di dalam diri Yesus Kristus, izinkan saya memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Pernahkah kita melihat seorang pemimpin besar atau seorang atasan atau seorang yang sangat dihormati itu turun dari posisinya dan melakukan pekerjaan yang paling rendah? Mungkin kalau kita boleh menjawabnya di dalam hati, ketika sosok seorang yang sudah memiliki posisi yang begitu tinggi mungkin jarang untuk mau melakukannya. Karena dalam pandangan dunia, semakin tinggi posisi seseorang, semakin ia ingin dilayani. Semakin besar kuasa seseorang, semakin ia menjauh dari pekerjaan yang dianggap hina. Tetapi pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam malam Kamis Putih kita menyaksikan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang membuat Petrus bertanya dan terkejut kepada Yesus yang berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Ya Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan semesta alam, Sang Pencipta langit dan bumi, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, ia membungkuk, ia berlutut, dan juga ia membasuh kaki. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bayangkan seandainya hari ini itu adalah hari terakhir kita bernafas. Hari ini adalah hari terakhir kita boleh menikmati kehidupan kita di tengah dunia yang kita nikmati pada saat ini. Dan pada saat itu kita diberikan sebuah kesempatan, Bapak Ibu Saudara, untuk boleh bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Apa yang akan kita lakukan? Dan apa yang akan kita katakan saat itu tiba? Pasti Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan, bahkan yang kita katakan bukanlah hal-hal sepele, bukanlah hal yang berbau basa-basi, tetapi yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, adalah kata-kata yang paling bermakna, karena kita melakukannya sebagai tindakan yang paling dalam, menunjukkan isi hati kita yang terdalam kepada orang-orang yang kita temui itu. Maka kalau kita lihat teks ini, Bapak Ibu Saudara, demikian jugalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana ia tahu malam itu adalah malam terakhir sebelum penderitaan ini. Dia juga tahu, Bapak Ibu Saudara, Yudas Iskariot akan mengkhianati. Dan dia juga tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Petrus akan menyangkalnya. Dan dia juga tahu bahwa ke-12 murid-muridnya ini itu akan pergi satu persatu meninggalkan dia. Tetapi dalam situasi yang begitu berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, di sini dia tidak sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Yesus di sini kita lihat dalam teks ini, justru dia membungkuk, ia mengambil air dan ia membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, Bapak Ibu. Dan setelah itu ia memberikan satu pesan terakhir yang sangat berharga di dalam ayat yang ke-34 yang dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi dalam ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi inti di mana kita melaksanakan ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Di mana dalam Kamis Putih, dalam teks ini terlihatlah kasih yang membungkuk, kasih yang bukan hanya sekedar dikatakan, tetapi dilakukan. Kasih yang bukan hanya indah didengar oleh kata-kata, oleh telinga, tetapi kasih yang nyata dirasakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini marilah kita buka hati kita, marilah kita buka telinga kita untuk mendengar apa yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita pada malam Kamis Putih pada saat ini.
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam ayat 1 sampai ayat 7 di sini, ketika kita memahami konteksnya dengan baik, saat itu Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Berkumpul untuk melaksanakan makan Paskah. Karena ini pada malam itu adalah perjamuan yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah perjamuan terakhir mereka sebelum Yesus ditangkap. Dan pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang berjalan menuju ke suatu tempat, tidak pakai sepatu, tetapi menggunakan sendal. Dan jalanan pada saat itu belum beraspal, tapi penuh dengan debu dan kotoran. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana ketika Yesus bersama murid-muridnya datang ke sebuah tempat ini untuk melaksanakan perjamuan malam dengan memakai sendal, melewati jalan yang penuh dengan debu. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang masuk ke sebuah tempat atau sebuah rumah, itu seorang hamba yang akan menyeka, yang akan membersihkan kaki setiap tamu-tamu yang datang. Tetapi pada malam hari itu Bapak Ibu, ketika Yesus bersama ke-12 muridnya masuk ke dalam sebuah ruangan itu, di antara mereka tidak ada hamba. Dan juga pada malam itu tidak ada satupun dari ke-12 muridnya ini yang mau melakukannya, membersihkan kaki. Muridnya tidak ada yang bergerak, muridnya tidak ada yang mau bertindak. Kenapa? Karena mungkin di pikiran para murid pada saat itu Bapak Ibu, kalau melakukan itu mungkin akan dianggap murid yang paling rendah. Kalau melakukan itu mungkin dianggap murid yang paling kecil, sehingga tidak ada yang mau melakukan itu. Karena nanti kalau aku melakukan itu, nanti aku pula yang dianggap paling rendah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menariknya di sini dalam ayat 3 sampai 5, bahwasanya Yesus tahu bahwasanya Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Dan Dia tahu Dia datang dari Allah, dan Dia juga harus kembali kepada Allah. Oleh sebab itu Yesus bangun, menanggalkan jubahnya, Ia mengambil selai kain lenan, mengikat pada pinggangnya, kemudian mengangkat air dan dituangkan ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam ayat yang ketiga, mungkin dalam ayat ketiga ini boleh kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Mungkin tim ayat boleh dibuka. Ayat yang ketiga kita baca 2, 3 ya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Dia datang dari Allah dan kembali. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, di sini ayat 3 berfokus berbicara tentang identitas Yesus, berbicara tentang siapa Yesus, dan dikatakan kepada kita pada malam hari ini bahwa Yesus tahu segala sesuatu ada dalam kuasanya. Ia tahu Ia datang dari Allah. Artinya Bapak Ibu, Yesus tahu Dia itu adalah Tuhan. Tetapi justru karena Dia tahu siapa dirinya, Dia tahu siapa identitasnya Bapak Ibu Saudara, di sini Ia bebas untuk membungkuk. Karena Dia tidak perlu mempertahankan posisinya. Ia tidak perlu menjaga harga dirinya. Dan Ia melakukan hal yang paling rendah, tetapi dengan penuh kemuliaan. Di mana pada saat ini Bapak Ibu, ketika kita perhatikan teks ini, sebenarnya Ia mengajarkan kepada kita sesuatu yang paling penting, sesuatu yang paling mendalam dalam kehidupan kita. Di mana orang yang benar-benar kuat itu tidak takut untuk merendahkan diri. Kenapa pendeta? Karena orang yang merasa tidak aman dengan dirinya sendiri selalu ingin terlihat paling tinggi. Tetapi orang yang sungguh-sungguh tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, ia bebas untuk melayani.
ia bebas untuk membungkuk, dan ia bebas untuk merendahkan diri. Karena kasih sejati itu selalu rela membungkuk. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini mau diingatkan kepada kita bahwa seringkali kita mau mengasihi, tetapi tidak perlulah merendahkan diri. Yang penting ku kerjakan kasih itu. Karena kita mau membantu, tetapi ingin dilihat. Aku mau membantu ketika aku dipuji. Aku mau membantu ketika aku dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kita mau melayani Tuhan, tetapi kita tidak mau pekerjaan yang kita lakukan itu dianggap sepele. Tetapi pada malam hari ini Bapak Ibu, Yesus menunjukkan bahwa kasih yang benar itu tidak menuntut posisi, tetapi kasih yang benar-benar rela. Di sini kita melihat bagaimana Yesus benar-benar merendahkan dirinya. Ia yang adalah Tuhan dan Guru mau membasuh kaki murid-muridnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada satu detail yang menarik dalam teks pada malam hari ini yang mungkin sering kita lewatkan dalam bacaan Alkitab kita. Itu di dalam ayat yang kedua. Di mana dalam ayat yang kedua di sini dicatat oleh Injil Yohanes bahwa saat perjamuan itu berlangsung Bapak Ibu, iblis sudah membisikkan rencana pengkhianatan ke dalam hati Yudas Iskariot. Itu dia. Saat perjamuan malam itu, mungkin sebelum Yudas datang ke tempat perjamuan itu, iblis sudah membisikkan pengkhianatan kepada Yudas supaya dia mengkhianati Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus tidak tahu Yudas akan mengkhianati? Apa Yesus pura-pura tidak tahu di sana? Sebenarnya Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati. Bahkan Yesus juga mengatakan kepada 12 muridnya saat perjamuan itu berlangsung bahwa akan ada salah satu dari muridnya yang akan mengkhianati dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara? Apakah ia melewati Yudas saat Yesus membasuh kaki satu persatu muridnya ketika dia tahu ini Yudas ini mau mengkhianati aku ini? Gak usahlah membasuh kakinya. Apakah itu yang Yesus lakukan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Kalau kita lihat teks ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh memahami besar kali rupanya kasih Tuhan itu kepada umat manusia. Dalam kali kasihnya itu kepada murid-muridnya, ia membungkuk di hadapan orang yang dalam hitungan jam segera mau menyerahkan dia, segera mau membinasakan dia, dan segera mau mengkhianati dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dengan tangan yang sama, dia juga membasuh kaki Yudas, orang yang mau mengkhianati dia. Dan setelah Yudas pergi, dalam momen yang sangat emosional itu, ketika Yudas pergi, masih ada 11 murid-muridnya yang ada di situ. Lalu Yesus katakan, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi di sini kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Yesus itu tidak berubah oleh sikap manusia. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita dituntun untuk boleh jujur dalam diri kita sendiri. Seringkali Bapak Ibu kasih kita itu sangat-sangat bersyarat. Kita mengasihi sesama karena orang itu baik kepada kita. Kita peduli selama kita tidak disakiti. Kita berbuat baik selama usaha yang kita lakukan dihargai. Dan kita memaafkan selalu berpikir, aku mau memaafkan kalau aku tidak dikhianati terlalu dalam. Jadi ketika begitu suatu saat kita disakiti oleh seseorang, kita tidak lagi memiliki kasih kepada orang yang mengkhianati kita itu. Begitu kita dikecewakan oleh seseorang, kita langsung menarik diri dari orang yang telah mengecewakan kita itu. Tetapi kalau kita lihat dalam teks ini, Yesus berbeda Bapak Ibu Saudara, di mana kasihnya ini memiliki daya tahan yang luar biasa. Ia tetap memiliki kasih walau ia disakiti. Ia tetap setia walaupun nantinya dia akan dikhianati. Dan ia tetap memberi
walaupun dia tidak diterima. Dan Yesus menyebut apa yang dilakukan ini sebagai perintah baru. Jadi Bapak Ibu, perintah baru yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya yang 11 tadi, dan juga diperdengarkan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda Allah ini bukan hanya sekedar anjuran kepada orang Kristen. Tetapi perintah baru ini Bapak Ibu Saudara, inilah perintah, bukan pilihan, tapi perintah yang harus dikerjakan, perintah yang harus dilaksanakan. Karena kasih itu bukanlah opsi bagi orang percaya, tetapi kasih itu, melakukan kasih itu, itulah identitas kita sebagai orang yang percaya. Dan di dalam ayat 34 Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi di sini menarik Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus tidak berkata, kasihilah sesamamu seperti yang kamu rasa pantas. Tapi yang Yesus katakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya Bapak Ibu, standar kasih kita itu adalah standar kasih Yesus sendiri. Dan kasih itu bukan sekedar teori, tetapi kasih itu adalah kasih yang harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Makanya Bapak Ibu, pada malam itu di sebuah baskom yang berisi air dengan selai kain, dan beberapa jam kemudian di atas kayu salib itu, kasih itu benar-benar dinyatakan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, gereja itu seringkali berbicara tentang kasih. Kenapa bilang? Karena kita menyanyikan lagu-lagu tentang kasih, kita mendengar khotbah tentang kasih, kita memiliki pengajaran yang indah tentang kasih. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kasih itu terlihat dalam hidup kita sehari-hari? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih itu terlihat ketika kita mau meminta maaf lebih dulu, meskipun merasa diri kita yang paling benar. Kasih itu terlihat ketika kita menyapa orang yang pernah menyakiti kita. Dan kasih itu akan terlihat ketika kita menolong orang yang tidak mungkin membalas kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah kisah nyata yang baru-baru terjadi. Jadi pada saat itu mungkin beberapa hari yang lalu, pada hari Senin, saya bersama Penatua Jepurba, bersama Penatua Atarigan, dan satu calon pendeta GKI Tanah Jawa, kami ditugaskan oleh Klasis untuk meninjau sebuah tempat untuk melaksanakan makrab Komisi Pemuda se-Klasis di daerah Tigaras. Nah, jadi kami berangkat sore meninjau lokasi tempat di sana. Setelah itu kami pulang di daerah Siborna, Bapak Ibu, mungkin tahu Siborna. Setelah lewat mau mendapati Sidamani telah Siborna ini. Nah, kebetulan kami lagi asik bercerita di mobil, terdengarlah suara seorang cewek. Jadi cewek ini berkata, tolong, tolong, katanya. Kulihat memang banyak kereta lewat, tapi tidak ada yang berhenti Bapak Ibu. Sudah jam 6:30 malam pada saat itu. Lalu dibilanglah Penatua Ati, ada apa itu? Ada seorang yang minta tolong. Kami berhentikanlah kendaraan kami. Kami tidak kenal siapa orang itu, tapi karena dengar minta tolong dan tidak ada yang berhenti, kami berhenti. Keretanya sudah masuk ke dalam parit, kakinya, tangannya penuh dengan luka-luka. Kami bantu di sana. Dan barulah ke situ mulai ada keramaian. Kami tanya, di mana rumahnya? Di Sidamani, katanya. Lalu ada orang yang melintas ke sana, kebetulan kenal, jual martabak dia dekat kantor bapaknya, dibawalah dia ke Sidamani. Jadi dari kisah nyata ini Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan pakai kita untuk menolong orang-orang yang tidak kenal, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau melakukan itu?
Apakah kita peduli untuk melaksanakannya? Itu tergantung kepada diri masing-masing mau melakukannya atau tidak. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, inilah diingatkan kepada kita, kasih itu adalah identitasnya orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kasih itu bukan hanya sekedar teori lewat kata-kata, kasih itu bukan hanya diperbincangkan lewat mimbar, tapi kasih itu akan lebih nyata ketika kita boleh praktikkan kepada sesama kita. Karena kasih yang sejati itu terasa di dalam kehidupan sehari. Jadi dalam ayat 34 sampai 35 Bapak Ibu Saudara, kasih yang diajarkan Yesus ini menggunakan teks Yunani, yaitu kasih agape. Kasih agape bukanlah kasih biasa. Karena kalau berbicara tentang kasih Bapak Ibu, bahasa Yunani banyak sekali memberikan referensi-referensi tentang kasih. Ada kasih eros, yaitu kasih romantis yang berfokus pada daya tarik seorang laki-laki daripada seorang perempuan. Ada kasih filia, yaitu kasih persahabatan yang bersifat timbal balik. Lalu ada kasih agape. Inilah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih, yang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Karena agape adalah kasih yang berkata, bukan aku mengasihi karena, tetapi kasih agape itu Bapak Ibu adalah kasih yang mengasihi walaupun bukan saya mengasihi karena dia baik kepada saya, tetapi saya mengasihi walaupun dia pernah menyakiti. Bukan aku peduli karena dia merespon kebaikanku, tetapi aku peduli walaupun dia tidak pernah mengucapkan kata terima kasih kepadaku. Jadi inilah kasih yang rela berkorban itu Bapak Ibu. Kasih yang rela mengampuni, kasih yang rela menerima orang lain dengan segala ketidaksempurnaan. Dan perhatikan apa yang dikatakan Yesus tentang kasih ini. Di mana dia katakan dalam ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah identitas kita, bahwa kita tidak ditentukan oleh simbol yang kita pakai, bukan oleh seberapa sering kita datang ke gereja, bukan seberapa banyak ayat hafalan dalam Alkitab yang kita kuasai, tetapi identitas kita sebagai murid Kristus itu ditentukan dari kasih yang nyata. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena dunia, karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu sedang memperhatikan kita. Dan yang mereka lihat bukan teologi kita, tapi yang orang-orang luar lihat kepada kita adalah cara kita memperlakukan seseorang. Oleh sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu mau mengajak kita untuk melakukan tindakan yang nyata. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, belajar untuk membungkuk. Jadi pada malam kami seperti ini, marilah kita berefleksi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Apakah ada seseorang yang selama ini menunggu kita untuk merendahkan diri? Mungkin itu istri Bapak Ibu, mungkin itu suami dari Bapak Ibu yang menunggu Bapak Ibu untuk minta maaf atas kata-kata mungkin yang pernah terucap, atas kata-kata yang mungkin pernah menyakiti hati pasangan masing-masing. Atau mungkin kepada rekan kerja yang mungkin selama ini kita anggap lebih rendah dari diri kita. Atau mungkin anggota keluarga yang mungkin sudah lama kita tidak jalin komunikasi karena kesalahpahaman. Atau juga Bapak Ibu Saudara, seseorang anggota jemaat di gereja kita yang sering kita abaikan karena kita merasa kita lebih mampu dari dia. Diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara dalam refleksi ini, bahwa membungkuk itu bukan tanda kelemahan, tapi membungkuk itu adalah tanda kekuatan sejati yang hanya bisa datang dari Kristus. Artinya kita dituntut untuk memohon kepada Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh meminta maaf terlebih dahulu, untuk boleh
tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, dan untuk boleh berdamai dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengasihi dengan daya Tuhan. Karena kasih yang mudah padam itu bukanlah kasih Kristus. Jadi mari kita belajar mengasihi dengan daya Tuhan. Mari kita coba lakukan dalam minggu ini, Bapak Ibu. Kita sapa orang yang pernah menyakiti kita. Mulai dengan satu langkah kecil, sapa aja selamat hari Minggu. Atau nanti selesai ibadah, selamat Kamis Putih. Bahkan juga mari kita belajar mendoakan orang-orang yang mungkin dalam satu hari ini, dalam seminggu ini, dalam sebulan ini, atau dalam setahun ini membuat kita kesal. Orang-orang yang membuat kita kecewa. Mari kita doakan, Bapak Ibu. Doa bukan supaya mereka berubah sesuai keinginan kita. Cukup saja doakan supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lalu kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk boleh menolak godaan untuk membalas. Karena ketika ada dorongan untuk menyakiti balik, ingatlah, Yesus saja yang sudah tahu Yudas mau mengkhianati dia, Yesus tidak balas itu. Tapi Yesus tetap membasuh kakinya si Yudas. Itu yang kedua, mengasihi dengan daya kasih Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjadikan kasih sebagai daya hidup. Jadi kasih itu bukan acara sekali-sekali yang dilakukan. Tapi kasih itu, Bapak Ibu Saudara, adalah kasih yang boleh kita laksanakan sebagai gaya hidup setiap hari. Jadi bagaimana caranya kita melakukan ini? Cukup dari hal-hal kecil dan sederhana, Bapak Ibu. Yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita, walaupun mereka belum pernah berkata maafkan aku ya. Tetap kita ampuni dalam hati kita. Baru menolong kita tanpa perlu diminta. Baru menyapa orang yang terabaikan. Baru juga menerima orang yang berbeda dari kita, entah itu berbeda pendapat, berbeda latar belakang, atau juga berbeda karakter. Mari kita ingat kata-kata Yesus, bahwasanya setiap tindakan kasih yang kita lakukan itu adalah kesaksian tentang Kristus kepada kita. Nah, jadi dunia itu bukan melihat, oh ini teologinya Calvin, oh ini teologinya Lutheran, oh ini teologinya Wesleyan, bukan. Tapi yang orang-orang lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pada malam Kamis Putih ini, Bapak Ibu, kita diperhadapkan, dipercontohkan dengan Yesus yang sudah sungguh-sungguh melakukan kasih itu dalam tindakannya. Mungkin kita punya alasan untuk tidak melakukan. Yesus kan Tuhan, Pak Pendeta. Kita kan manusia biasa. Kita kan penuh dengan noda. Kita kan penuh dengan dosa. Benar, Bapak. Tapi dalam penjelasan Rasul Paulus, di sana dikatakan Yesus telah mengosongkan diri. Kenosis. Artinya dia benar-benar seorang manusia yang melakukan itu dengan kesadaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mustahil kita melaksanakan kasih ini ketika kita mau melakukannya. Pertama, bagaimana? Ya berdoa kita kepada Tuhan supaya dikuatkan kita melakukannya. Karena bukan kekuatan kita yang bekerja di situ, tapi kekuatan Tuhan dan kemauan kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi malam Kamis Putih ini mau mengajak kita untuk tidak hanya mengingat sejarah tentang kasih yang telah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus mau pada malam Kamis Putih ini, lewat khotbah ini, kita mengalami kembali kasih-Nya dan memancarkan kasih itu kepada orang lain. Karena kasih Kristus bukan kasih yang terlihat anggun dari jarak jauh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus adalah kasih yang membungkuk, berlutut dan menyentuh kaki yang kotor. Kasih yang tidak jijik, kasih yang tidak memilih-milih, dan kasih yang tidak menghitung untung rugi. Dan kasih Yesus itu sampai kepada puncaknya bukan pada perjamuan malam yang dilaksanakan murid-murid pada saat itu.
Tapi kasih ini mencapai puncaknya Bapak Ibu Saudara di atas salib di Golgota, di mana Yesus membungkuk sampai habis, memberikan nyawanya demi kita yang tidak layak untuk menerima. Maka malam ini Bapak Ibu, sebelum kita pulang, mari kita diam sejenak dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Kepada siapa kita harus membungkuk pada malam ini? Kasih siapa yang perlu kita pulihkan? Dan langkah kasih apa yang perlu kita lakukan esok hari? Yesus telah memberi teladan. Ia membungkuk untuk membasuh kaki murid-murid. Ia membungkuk sampai ke kayu salib demi menyelamatkan kita. Malam ini tinggal giliran kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mau membungkuk untuk mengasihi sesama, disitulah dunia melihat Kristus. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku kasih, dan melalui hidup kita nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin.